Selamat datang di Yubinar. Saya Sando Husain akan memberikan beberapa peluang-peluang yang bisa Anda dapatkan apabila Anda mengetahui beberapa konsep tentang mendapatkan penghasilan melalui internet, bahkan bila Anda tidak memiliki produk sama sekali. Jelas ini tidak mengandung unsur-unsur gaib, tetapi ini logis dan banyak sekali sudah dilakukan oleh internet marketer, blogger, atau mungkin pemilik akun-akun media sosial lainnya. Sebelum kita ke materi-materi utama, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang pengguna internet di Indonesia sejak tahun 2010 hingga 2014. Menurut data yang ada, mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan saya yakin di tahun 2016 nanti pengguna internet di Indonesia akan jauh meningkat drastis, sehingga ini bisa menjadi peluang untuk Anda yang melihat bahwa ada kesempatan di sana. Seperti yang kita tahu, bila kita melihat peluang, maka tidak seharusnya kita mengabaikannya begitu saja. Jadi, mari kita coba melihat beberapa cara-cara untuk menghasilkan uang dari internet. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Sandu Husain. Saya adalah seorang blogger, internet marketer, dan saya pemilik website upbusiness.com. Anda bisa melihat beberapa karya saya atau mungkin website saya yang ada di sini. Dan juga saya mengisi beberapa training atau juga beberapa seminar mengenai bisnis online. Kita langsung saja masuk bagaimana cara menghasilkan uang dari internet bahkan tanpa produk. Dan Yubinar kali ini dikhususkan untuk Anda yang masih belum paham sama sekali atau untuk pemula. Untuk tingkat lebih lanjut pastinya materinya akan jauh lebih berbeda dan lebih banyak lagi. Yang pertama, mari kita pahami konsepnya terlebih dahulu. Yang pertama kali harus dilakukan apabila ingin mendapatkan penghasilan dari internet adalah dengan membangun rumah Anda. Anda tidak bisa menjaring penghasilan kalau Anda tidak memiliki rumah. Dan yang menarik di sini, rumah-rumah yang bisa Anda buat di internet sangat bervariasi dan gratis. Kalau kita mengenal dulu fanpage Facebook, sangat luar biasa sekali. Sangat banyak sekali yang masuk pemain-pemain untuk membuat fanpage dan mendapatkan uang dari sana. Kemudian ada Pinterest, Instagram, bahkan Google Plus, hingga WordPress maupun Blogspot atau juga Twitter. Anda tinggal memilih mana yang Anda sukai karena konsep ini berlaku untuk semuanya. Setelah Anda membuat rumah Anda bisa mengisinya dengan manfaat. Ini yang menurut saya krusial atau sangat penting. Kalau Anda melewatkan hal ini, maka sama saja Anda tidak memulai apapun. Apa yang membedakan manfaat yang bisa Anda berikan atau bisa rumah Anda berikan atau akun Anda berikan adalah niche atau yang kita kenal sebagai mungkin secara sederhana ini adalah tema. Anda bisa memilih tema Anda sendiri. Anda bisa memilih manfaat Anda. Apakah Anda menyukai teh? Jadi Anda bisa membuat website yang hanya benar-benar membahas seputar teh saja. Atau Anda adalah penyuka buku. Jadi Anda bisa membuat akun yang memang itu berisi seputar bagaimana membaca buku yang baik, apa saja buku bacaan yang Anda harus lihat, Anda harus beli dan lain sebagainya. Atau ketika Anda suka berwisata, Anda bisa mengepost, Anda bisa membuat beberapa karya-karya yang berhubungan dengan wisata. Ini yang kita sebut niche dan banyak sekali jenis-jenisnya. Kita ambil contoh blog yang hanya menuliskan pengalaman sehari-hari saja pada awalnya, tapi sekarang luar biasa berkembang sangat pesat dan tentu saja ini tidak hanya, tapi pasti ada usaha-usaha lainnya, ada strategi-strategi lainnya. Tapi kita lihat dari awalnya saja. Kemudian Warteg Gourmet ini yang kemarin cukup terkenal hanya dengan plating makanan-makanan di warteg saja, maka followernya kita lihat sudah luar biasa banyak sekali di Instagram. Kemudian ada Fakta Google, ini hanya sekedar mengutip fakta-fakta yang ada di Google lalu ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Followernya luar biasa sekali dan pasti bisa menghasilkan cukup banyak uang dari niche ini, dari akun-akun yang sudah jadi ini. Kemudian ketika Anda sudah memberikan manfaat, ketika Anda sudah mengisi rumah Anda manfaat, kita akan berharap bahwa pengguna internet tertarik masuk ke dalam rumah Anda, memfollow Anda, masuk dalam website Anda atau apapun yang rumah Anda sudah buat. Dan ini berkaitan dengan tadi manfaat yang Anda berikan. Kalau Anda berbicara seputar teh, maka pengguna internet yang tertarik untuk meminum teh atau tertarik hal-hal yang berkaitan dengan teh saja yang akan masuk ke rumah Anda. Dan ini bagus karena nanti berhubungan dengan cara Anda bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Lantas, dari mana datangnya penghasilan itu? Ketika kita sudah memiliki follower yang cukup banyak, ketika pengunjung sudah mulai berdatangan, bagaimana cara kita menghasilkan uang? Yang pertama harus kita sadari adalah pengguna internet tadi bisa berupa traffic kalau Anda memiliki website,
followers kalau Anda memiliki media sosial, email list kalau Anda memiliki tahu cara melakukan email list building, ini biasanya menggunakan website, atau kalau Anda adalah pemilik aplikasi games. Karena kan sekarang banyak sekali developer games yang masih muda-muda, maka Anda pasti berlomba-lomba untuk mencari user sebanyak-banyaknya, melakukan growth hacking dan lain sebagainya. Ini semua adalah kita katakan sebagai modal Anda. Traffic, followers, email list, user, dan lain sebagainya adalah modal Anda untuk bekerja sama dengan penyedia iklan dan affiliate. Disinilah kata kuncinya, bahwa penyedia iklan dan affiliate lah yang bisa mendatangkan sumber penghasilan untuk Anda. Ketika penyedia iklan dan affiliate melihat rumah Anda dan melihat bahwa Anda memiliki cukup banyak potensi, memiliki cukup banyak pengguna internet yang masuk, maka mereka akan dengan senang hati menjalin kerjasama dengan Anda. Dan ketika followers Anda, ketika pengunjung website Anda membeli atau melihat atau mengklik atau apapun itu, kita akan bahas di lain kesempatan, maka mereka sudah pasti akan mengeluarkan uang. Dan ketika mereka mengeluarkan uang, Anda juga mendapatkan bagiannya. Ini adalah konsep sederhana, tetapi digunakan oleh banyak sekali para pengusaha online, banyak sekali anak-anak muda, sehingga mereka bisa menghasilkan uang seakan-akan begitu mudahnya. Tetapi apakah memang semudah itu? Kalau kita berbicara seputar bisnis, apapun itu, entah itu bisnis online, atau offline, atau bisnis yang sekarang Anda sedang mulai. Kita semua tahu bahwa menuju goals yang Anda inginkan, menuju kesuksesan yang kita inginkan, pasti akan banyak rintangan. Entah itu terasa lambat di awal, entah itu tiba-tiba Anda mengalami goncangan yang cukup berat, entah tiba-tiba datang hujan badai dan membuat semua berantakan. Banyak sekali rintangan, banyak sekali halangan, dan intinya sebenarnya sama. Kita membutuhkan motivasi. Motivasi inilah yang membuat kita terus maju. Meskipun kita tertimpa banyak sekali halangan. Motivasi ini yang kadang-kadang kurang dari kita. Kita seakan-akan coba saja dulu, tapi tidak memiliki motivasi yang kuat. Bahkan beberapa orang yang memulai bisnisnya tanpa modal sama sekali adalah mereka yang memiliki motivasi yang sangat kuat. Belum tentu orang yang memiliki modal sangat besar tapi tidak memiliki motivasi untuk membuatnya berkembang bisa lebih berhasil dari mereka yang memulai bisnisnya tapi dengan motivasi yang sangat besar. Kita mengenal banyak sekali buku seputar motivasi, dan kita juga tahu motivator internasional maupun nasional memang dibayar cukup mahal untuk melakukan pekerjaan mereka karena memang kita membutuhkannya. Dan salah satu buku yang cukup menarik terutama untuk anak-anak muda seperti saya sepertinya masih merasa muda begitu ya, adalah buku karya Jayaya, The Power of Kepepet. Di buku ini nantinya kita akan mengetahui cara untuk menemukan motivasi yang paling ringan, yang paling praktis, yang bisa kita lakukan dengan segera, yaitu dengan cara mengepepetkan diri. Terdengar aneh untuk Anda yang mungkin belum pernah membaca bukunya, tapi Anda bisa coba. Dan Anda juga pasti tahu bahwa banyak sekali kegagalan yang terjadi sebelum seseorang itu sukses. Saya tidak akan membahas satu persatu, tapi Anda bisa search saja di Google, cari saja di Google beberapa kegagalan yang sangat populer yang membuat seseorang tetap terus maju sehingga mereka bisa sukses. Oke, sekarang mari kita membuat sebuah eksperimen atau percobaan. Saya lebih menyukai kata percobaan, karena kata percobaan ini bisa dibilang oke, kalau Anda gagal, Anda belajar sesuatu. Kalau Anda berhasil, maka Anda akan menerima sesuatu. Maka kita sebut ini sebuah eksperimen, bukan membuka bisnis, bukan. Mari kita sebut ini sebagai eksperimen agar ini lebih menarik dan menyenangkan untuk Anda dan saya lakukan. Maka eksperimen seperti apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuat eksperimen dari website. Oke, kenapa harus website? Kenapa Anda tidak memakai blogspot saja yang gratis? Atau kenapa tidak menggunakan Twitter? Kenapa tidak menggunakan Pinterest? Atau kenapa tidak menggunakan Instagram? Semuanya gratis, kenapa harus website? Seperti yang sudah tadi di awal saya sampaikan bahwa kita harus punya motivasi yang kuat. Kadang-kadang sesuatu yang gratis tidak membuat kita termotivasi. Apalagi kalau keadaan kita saat ini sedang kecukupan. Maka membuat website yang memerlukan anggaran adalah cara untuk membuat kita tidak membuang-buang waktu lagi. Karena durasi ini terbatas karena kita sudah mengeluarkan uang. Memang tidak cukup murah sebenarnya untuk membuat website, yaitu sekitar 300 sampai 500 ribu rupiah kalau Anda membuatnya sendiri dari nol, Anda belajar. Sekali lagi, ini adalah cara untuk memotivasi kita sendiri. Anda tidak harus membuat website kalau Anda merasa tidak sanggup untuk menerima percobaan ini, tapi mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan apabila Anda memutuskan untuk membuat eksperimen, melakukan eksperimen dengan website. Yang pertama, paling penting dari sebuah eksperimen untuk menghasilkan uang ini adalah ide yang berubah menjadi konten. Sekali lagi, ide. Ide ini kadang-kadang
gampang-gampang susah. Saya tidak akan menyebut susah-susah gampang karena 2 kali susah. Jadi kita harus peka terhadap lingkungan kita. Apa sih ide yang ada dari diri kita sendiri, yang menurut kita ini, cukup menyenangkan kalau saya mengangkat website dengan topik-topik mengenai pelajaran sekolah, atau ini ide yang orang lain belum pernah lakukan. Saya ingin melakukannya tapi orang lain juga belum pernah, jadi saya juga tidak usah. Akhirnya tidak dilakukan. Ide ini harus berubah menjadi konten. Ide ini yang harus Anda olah menjadi sebuah konten. Kalau kita ibaratkan masakan, ide ini adalah ide-ide segar yang Anda rubah sebagai masakan pedas, manis, gurih, ataupun yang Anda sukai. Ingat, kuncinya eksperimen ini adalah melakukan ide yang Anda sukai. Jadi Anda bisa merubah ide ini menjadi konten yang benar-benar Anda nikmati, sehingga nanti kita akan dengan mudah menjalani dan menikmati prosesnya ketika sedang melakukan eksperimen ini. Lantas, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Ketika saya menyebut di awal bahwa kita harus membuat website, maka terlintas di pikiran kita bahwa bagaimana caranya? Pasti sangat susah sekali. Saya tidak pernah membuat website sebelumnya. .com atau mungkin .co.id atau .web atau apapun itu. Seakan-akan jadi banyak sekali pertimbangan, berapa lama saya harus belajar, berapa tahun saya harus habiskan. Sebenarnya tidak. Dengan menggunakan WordPress.org atau WordPress.org, ini adalah sebuah, kalau saya katakan, platform yang memudahkan Anda untuk membuat website dengan cara menginstal ini ke cPanel Anda. Saya tidak akan menjelaskan secara teknis, tapi saya akan mencoba menggambarkan bahwa kalau Anda bisa membuat blogspot.com atau kalau Anda pernah membuat wordpress.com, maka Anda akan dengan mudah bisa membuat website dengan wordpress.org. Oke, jadi ini sangat mudah sekali dan tutorialnya tersedia lengkap sekali di internet, atau Anda bisa main-main ke website saya membuat tutorialnya dengan sangat lengkap. Sekali lagi itu gratis. Jadi kalau Anda memang ingin belajar, Anda memang ingin membuat website dengan kemampuan Anda sendiri, Anda sebaiknya menggunakan wordpress.org karena banyak sekali platform lainnya di luar sana. Tetapi sekali lagi saya merekomendasikan wordpress.org. Baik, setelah Anda menginstal wordpress.org, saya katakan ini cukup mudah, mungkin Anda bisa belajar sekitar 1-2 minggu. Jangan berpikir bahwa itu lama, anggap sebuah eksperimen. 6 bulan, 1 tahun seperti Anda sedang kuliah atau sekolah. Bahkan saat ini apabila Anda berhasil, maka Anda bisa mendapatkan penghasilan Anda sendiri, Anda bisa menjadi seorang wirausaha. Setelah Anda membeli domain hosting, menginstal WordPress ke dalamnya, maka saatnya kita memilih tampilan. Tampilan yang harus Anda perhatikan adalah tampilan yang jelas, bersih. Jangan membuat tampilan yang rumit terlebih dahulu. Buatlah tampilan sederhana tetapi enak dilihat. Sehingga nanti pengunjung-pengunjung yang masuk ke dalam website Anda merasa mudah menemukan konten-konten yang sudah Anda sajikan. Kemudian harus diperhatikan kecepatan. Untuk kecepatan ketika Anda menggunakan WordPress akan banyak sekali plugin. Plugin kita anggap saja sebagai aplikasi gratis yang ada di dalam website. Jadi plugin ini akan membantu Anda untuk merubah tampilan dan membuat website Anda jauh lebih cepat. Secara sederhana hanya seperti itu saja. Oke, baik. Mari kita lanjutkan. Setelah website Anda jadi, konten Anda jadi, tampilan Anda bagus, dan Anda pastikan website Anda bisa diakses dengan mudah, maka saatnya Anda menyajikan konten Anda kepada para pengguna internet. Ini yang kita katakan sebagai approach, karena percuma saja Anda sudah membuat konten yang begitu luar biasa tetapi tidak ada satu orang pun tahu bahwa konten Anda menarik. Percuma saja Anda membuat akun atau misalnya tulisan-tulisan yang membutuhkan waktu beberapa bulan tetapi tidak satu orang pun melihat. Lalu bagaimana caranya agar mereka bisa melihat konten Anda? Ada banyak cara: SEO, paid search, advertising, offline, atau membangun komunitas Anda sendiri. Benar-benar ada banyak cara untuk melakukannya, tapi Anda harus tahu bahwa Anda harus melakukannya. Salah satu minimal. Kita akan membahas sedikit seputar SEO atau Search Engine Optimization. Ini adalah sebuah cara di mana Anda bisa membuat website Anda berada di halaman pertama Google dengan keyword tertentu. Misalnya saja, ketika Anda menulis seputar pakaian dan seseorang mencari bagaimana sih cara mencari pakaian yang bagus dengan harga yang murah, maka web Anda bisa jadi terletak di halaman pertama dan ini membuat traffic Anda meningkat. Luar biasanya adalah cara seperti ini bisa Anda lakukan dengan gratis. Oke, Anda tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Kita kembali sebentar. Cara-cara lain seperti paid search adalah berbayar, advertising berbayar, offline Anda berbayar, build community juga butuh waktu dan kadang-kadang berbayar. Tapi SEO ini luar biasa. Bagaimana caranya Anda bisa melakukan dengan on-page SEO dan off-page SEO? On-page SEO, Anda tinggal menempatkan konten Anda menjadi konten yang mudah untuk dilihat oleh Google. Ini adalah penjelasan sederhana saya. Anda bisa menempatkan keyword di
atau kita sebut tag H1, heading pertama atau heading yang kedua dan heading yang ketiga. Lalu Anda bedakan keyword-keyword yang lain sejenisnya. Misal ketika saya menginginkan keyword tentang bagaimana cara menggendong bayi, maka keyword lain yang harus saya masukkan adalah bagaimana cara membuat bayi tenang. Misalnya seperti itu saja. Ini adalah hal-hal yang bisa Anda lakukan di dalam website Anda sendiri. Tapi kemudian tidak hanya itu, tapi Anda harus melakukan off page. Off page ini intinya membuat link yang ada di website lain menuju ke website Anda. Jadi Anda menempatkan link di website lain menuju website Anda. Bisa dengan meninggalkan tulisan di website lain atau menjadi kontributor dan lain sebagainya. Nah, cara ini memang tidak bisa kita bahas secara penuh saat ini. Tapi Anda bisa mencoba membacanya di buku saya. Saya memiliki buku 7 langkah Jitu Whitehead SEO. Ini cara-cara yang saya pakai di sini adalah cara-cara yang tidak mengeluarkan uang sama sekali. Jadi Anda bisa melihatnya. Di saat ini saya melihat bahwa buku saya masih memiliki diskon yang cukup besar di yukbisnis.com. Jadi Anda bisa datang, Anda bisa lihat sendiri kalau Anda merasa bahwa buku ini bisa membantu Anda bisa membelinya. Ini adalah SEO. Kemudian dengan cara-cara yang tadi, akhirnya pengguna internet mengunjungi website Anda. Pengguna internet datang ke website Anda. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika pengguna internet sudah datang di website Anda, maka yang Anda harus lakukan adalah menahan mereka agar selalu datang ke website Anda. Ada banyak cara melakukannya. Anda bisa membuat mereka like fanpage Anda, follow Twitter Anda, memberikan email Anda agar Anda bisa dengan mudah untuk menghubungi mereka kembali. Semisal Anda punya artikel baru, maka mereka akan langsung tahu dan mereka datang kembali. Ini bernama engagement dan ini memang penting dilakukan setelah pengguna internet sudah datang ke dalam website Anda. Cara-cara seperti ini cukup mudah dilakukan. Nanti saya akan memberitahu secara teknis yang sederhana bagaimana cara Anda melakukannya dengan menggunakan wordpress.org. Oke, mari kita review atau rangkum apa yang sudah kita bicarakan tadi. Yang pertama adalah Anda membuat website. Kemudian Anda mendatangkan pengguna internet masuk ke dalam website Anda. Anda pastikan mereka like, follow, atau apapun itu yang berhubungan dengan sosial media. Dan mereka juga memasukkan email ke dalam website Anda. Jadi Anda bisa menghubungi mereka dengan mudah. Sosial media bisa membuat traffic datang ke website Anda kembali. Dan mereka yang belum memasukkan email bisa memasukkan email mereka kembali. Email list ini cukup penting untuk selling atau penjualan kita. Karena ini salah satu cara yang sampai sekarang saya gunakan dan paling efektif untuk melakukan penjualan. Email list building. Kalau kadang-kadang Anda menerima email seputar mungkin produk-produk baru dari online shop yang pernah Anda beli, atau mungkin artikel-artikel baru dari website yang Anda sangat tertarik, itu bernama email list building. Dan inilah cara untuk mendapatkan penghasilan dari iklan dan affiliate. Oke, sekarang apa nama iklannya? Apa nama affiliate? Apa yang bisa kita coba untuk masukkan agar website kita menghasilkan uang? Anda bisa menggunakan Google AdSense. Anda bisa menggunakan Citika sebagai salah satu alternatif dari Google AdSense. Ini untuk iklan, sekali lagi. Ada banyak alternatif lainnya, bahkan banyak sekali iklan-iklan penyedia iklan lokal yang Anda bisa temui. Atau Anda bisa menggunakan yukbisnis.com. Di yukbisnis.com ini Anda bisa menjadi affiliator, jadi Anda bisa menjual produk-produk Yuk Bisnis dan komisinya luar biasa. Bahkan ada yang mencapai sampai 40 atau 50%, saya pernah melihat di sana. Jadi Anda bisa gunakan sesuai dengan niche Anda atau tema Anda. Lantas, email list, bagaimana cara melakukannya? Bagaimana membuat Anda bisa memiliki bank data email dari para pengguna internet yang masuk ke dalam website Anda? Apakah gratis? Kebanyakan email list berbayar. Tetapi saya memiliki dua penyedia autoresponder yang gratis dan bisa Anda akses. Yang pertama adalah MailPoint. Ini adalah plugin untuk wordpress.org dan ini gratis, bisa Anda install sampai 2000 subscriber. Kemudian berbayar, tapi kalau Anda sudah mencapai 2000, saya insya Allah bisa pastikan Anda sudah memiliki penghasilan yang cukup. Kemudian Listwire ini adalah pihak ketiga. Nya harus masuk ke dalam websitenya terlebih dahulu. Anda bisa search di Google Listwire. Ini juga bisa Anda gunakan untuk blogspot Anda. Dan konsepnya adalah sama, memasukkan email dan autoresponder. Artinya ketika seseorang memasukkan email ke dalam website Anda, maka mereka akan mendapatkan balasannya secara otomatis. Dan ini gratis. Lantas bagaimana untuk sosial media dan juga traffic? Ada dua plugin sekali lagi yang saya rekomendasikan, yaitu Yoast dan juga Shareaholic. Untuk Yoast, ini adalah salah satu cara memastikan bahwa on page SEO Anda berjalan dengan baik.
Untuk Yoast Anda bisa aktifkan dan Yoast punya banyak sekali fitur-fitur yang Anda bisa gunakan untuk memaksimalkan website Anda. Kemudian Shareaholic ini adalah sebuah plugin yang membuat website Anda bisa dengan mudah di-share ke media sosial lainnya. Dan yang menarik di tahun ini 2015 ini Shareaholic juga menyediakan iklan. Dan untuk persyaratannya kalau Anda mengikuti Google AdSense dan juga ciri kita mungkin agak sedikit kompetitif untuk bisa menjadi website yang memiliki iklannya, tapi untuk Shareaholic di tahun ini masih sangat mudah. Jadi hampir bisa dipastikan Anda akan diterima sebagai website yang bisa bisa memuat iklan mereka. Jadi Shareaholic adalah satu plugin wajib yang harus Anda aktifkan ketika Anda sudah membuat website Anda. Caranya cukup sederhana sekali lagi. Anda bisa mencoba untuk mengulang kembali webinar ini dan melihat step by stepnya secara sederhana. Kemudian Anda bisa melihat lebih detail di teknisnya di internet, atau Anda bisa sekali lagi masuk di blog saya untuk melihat beberapa details lainnya. Salah satu buku yang saya rekomendasikan kalau Anda benar-benar ingin terjun di dalam dunia bisnis online adalah Boom atau Bisnis Online Miliaran. Bisnis ini membahas lebih dari sekedar yang tadi saya sudah sampaikan. Bisnis ini juga melihat beberapa cara-cara miliuner online untuk sukses dan pastinya sudah terbukti atau terjamin. Penulisnya seperti yang kita tahu adalah Ustadz ya, Mas Fikri Fatullah dan juga Motivatweet. Ini sudah pasti materi yang ada di sini terjamin. Anda bisa mendapatkannya di store.youbussiness.com. Baik, kemudian tadi saya mengatakan bahwa kita melakukan eksperimen ini mungkin sekitar 6 bulan, 1 tahun. Mungkin Anda berpikir, bagaimana mungkin 6 bulan dan 1 tahun saya kemudian gagal? Apa yang terjadi kalau saya gagal? Sebenarnya ya kalau gagal coba lagi, sesederhana itu sebenarnya. Tapi saya akan memberikan salah satu hal yang mungkin bisa memotivasi Anda kembali, sehingga bila Anda mengalami kegagalan bahkan sampai di bulan ke-6 Anda belum bisa mendapatkan penghasilan, Anda masih akan bersemangat sekali untuk melakukannya. Caranya bagaimana? Mari kita lihat. Pastinya di bulan ke-6 atau di tahun terakhir, Anda sudah memiliki konten yang cukup banyak di dalam website Anda. Sekali lagi kita pastikan bahwa ide Anda menarik, ide Anda original, konten Anda original yang Anda benar-benar tulis sendiri, atau bahkan mungkin foto-foto yang Anda ambil sendiri. Semua yang ada di dalam website Anda harus benar-benar murni ide Anda, bukan karya jiplakan, bukan hasil copy paste. Itu yang paling penting. Setelah karya-karya konten-konten Anda sudah cukup banyak selama 1 tahun, oke, jadi jangan 1 bulan Anda baru posting 1 saja. Tapi pastikan Anda posting minimal 2 atau 3 hari sekali, atau kalau bisa sehari sekali dengan konten sekitar 500 kata sampai 1000 kata. Setelah itu, Anda bisa membuat e-book Anda sendiri dan masukkan ke dalam marketplace. Saya gambarkan seperti ini. Apabila Anda membuat artikel 1 saja dalam 1 hari, yang panjangnya hanya 1 halaman saja, maka selama setahun Anda memiliki e-book 365 halaman. Dan e-book sebesar 365 halaman seharusnya sudah bisa untuk masuk di dalam sebuah marketplace dan sudah memenuhi kuantitas yang bisa dijual. Sekali lagi, karena itu Anda harus termotivasi untuk mengupdate terus, membuat konten-konten, membuat ide-ide segar untuk masuk di dalam website Anda. Bagaimana cara membuat e-booknya? Ini sekali lagi hal detail atau hal teknis seperti ini Anda bisa pelajari lebih lanjut, tapi saya pastikan Anda bisa melakukannya selama Anda punya kemauan dan motivasi seperti yang tadi saya katakan di awal. Untuk marketplace, sebenarnya apa itu marketplace? Apakah itu seperti pasar tradisional? Tentu saja tidak. Marketplace adalah tempat bertemunya pengguna, penjual, dan afiliator. Jadi Anda bisa menempatkan produk Anda sebagai penjual, dan pengguna internet yang terbiasa untuk memilih atau membeli, melihat produk-produk secara spesifik akan masuk ke dalam marketplace. Di sini mereka akan membeli dan Anda akan mendapatkan komisi Anda atau hasil penjualan Anda. Sedangkan untuk afiliator ini hal yang luar biasa dari marketplace. Kita bisa melihat beberapa marketplace yang memiliki affiliator dan marketplace yang tidak memiliki affiliator. Tapi kalau Anda menjual e-book, biasanya marketplace menyediakan atau memiliki list affiliator yang akan membantu Anda untuk menjual produk Anda. Affiliator ini akan menerima komisi mereka dan Anda akan mendapatkan hasil penjualan dari produk Anda. Sama-sama menguntungkan. Dan the power of affiliator ini cukup besar, akan Anda memiliki outsource dari rekan Anda untuk berbisnis menjual atau apapun Anda menyebutnya. Yang jelas saya mengatakan bahwa ini bisa melipat gandakan
manfaat yang Anda berikan. Seperti kata Tung Desem Waringin. Oke, ketika Anda sudah sukses membuat e-book Anda atau produk Anda masuk di dalam marketplace, affiliate akan membantu Anda, dan ini adalah kabar gembira untuk Anda karena biasanya di sini Anda sudah bisa mendapatkan penghasilan online Anda sendiri. Tapi pastikan bahwa konten yang Anda sajikan adalah konten yang original. Jangan lupa berdoa. Bahwa semua yang kita lakukan pastinya berharap sukses. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka kita tidak akan sukses. Karena itu jangan lupa mengawali semua yang Anda lakukan dengan doa. Dan sekali lagi, kalau Anda menginginkan informasi lebih details, Anda bisa memasuki blog saya di blog.upbusiness.com. Dan Anda bisa menghubungi saya di Twitter di @sandohusain. Saya Sando Husain. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Yubinar ini. Apabila ada saran atau kritik, Anda bisa menghubungi saya. Saya undur diri dan sampai bertemu di materi berikutnya.